Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan kita kali ini. Nah, baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bridge dan switch ya, teman-teman. Nah, kita akan membahas mengenai bridge dan switch. Nah, lalu apa itu bridge dan switch ya? Nah, seperti ini. Nah, kita mengetahui bahwa router mikrotik itu adalah router nih. Contohnya ini ya, yang saya pakai ini adalah router gitu ya. Router tentunya menghubungkan beberapa network ya. Berarti nanti setiap interface di router itu akan terhubung ke network yang berbeda gitu. Nah, itu adalah konsepnya router gitu ya. Nah, terkadang kita membutuhkan uh, di router itu misalnya satu atau beberapa interface itu terhubung ke jaringan yang sama gitu. Nah, itu. Jadi kita misalnya kita seolah-olah membutuhkan fitur switch gitu ya. Nah, teman-teman tahu ya, switch itu fungsinya menghubungkan jaringan yang sama gitu ya. Kita bisa mengubah router ini menjadi switch gitu, mengemulasikan fitur switch dengan menggunakan fitur bridge dan switch gitu. Oke, dengan menggunakan fitur dan bridge dan switch ya. Nah, itu. Nah, lalu ada dua yang akan saya bahas di sini. Pertama switch dan bridge. Nah, kenapa kita menggunakan bridge dan switch? Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini. Misalkan nih, router kita ada 5 port ya. Nah, satu ke internet, nah satu ke PC. Nah, kita ada tiga PC interface kosong ya. Nah, misalkan kita contohnya seperti ini. Kita ingin menghubungkan tiga komputer lagi, tapi ketiganya ke dalam satu jaringan yang sama gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa saja gitu memakai satu port lalu kita menggunakan switch gitu ya. Misalkan kita memiliki dana yang terbatas gitu ya, kita tidak mau membeli switch, kita bisa saja menggunakan fitur bridge dan switch yang ada di mikrotik ini, sehingga nanti kita bisa menggabungkan ketiga port ini menjadi satu, seolah nanti dia menjadi switch. Nah, itu tidak hanya seperti itu, kita juga bisa menggabungkan interface-interface lain menjadi bridge network gitu ya, menjadi bridge network gitu. Lalu ada yang namanya ada namanya switch. Nah, switch ini fungsinya hanya melakukan penggabungan Ethernet interface ya. Nah, jadi di mikrotik itu ada bridge dan switch ya. Nah, pertama saya bahas switch. Nah, switch ini menggabungkan Ethernet interface ya. Nah, ke dalam satu chip yang sama. Nah, ini kelima portnya itu adalah dalam satu chipset. Jadi bisa kita gabungkan. Nah, kalau teman-teman mau lihat di sini menunya. Nah, di menu switch. Nah, dia ada satu chipset. Nah, portnya port 1 sampai port 5 itu tergabung ke switch chip 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, di beberapa produk router, nah itu kita bisa melakukan mode switching itu melalui hardware gitu ya. Jadi dia tidak membebani CPU gitu. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan hardware yaitu chip. Nah, dulu ya ada namanya port switching itu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita ada Ether 4 dan Ether 5 gitu ya. Nah, Ether 4 itu IP-nya 1.2 dan di sini 1.5. Nah, ada istilahnya master port gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ether 4 ini adalah Ether utamanya. Nah, misalnya IP-nya 1.3. Nah, Ether 5 ini kita jadikan master port. Nah, caranya seperti ini kalau dulu. Kita ambil interface-nya. Nah, di sini. Nah, di sini dulu ada namanya master port ya. Nah, master port di sini. Master portnya Ether 2 gitu. Master portnya Ether 2. Nah, masternya ke port 2 seperti ini. Misalkan nanti di Ether 2 kita pasang IP 192.168.1.1. Nah, Ether 4 dan Ether 5 kita master portkan ke Ether 2. Nanti Ether 4 bakal otomatis satu network dengan Ether 2. Misalnya tadi 12, di sini 13, 14 gitu. Nah, tetapi ini metodenya sudah lama gitu dan ini tidak ada lagi di versi router OS yang terbaru gitu. Nah, contohnya sekarang nih. Saya menggunakan router OS yang terbaru, menu tersebut tidak ada lagi gitu. Nah, sekarang metode switch chip itu, metode master port itu sudah digantikan dengan metode bridging gitu ya. Nah, lalu apa itu bridging ya? Nah, bridging itu adalah
sebuah konsep menggabungkan beberapa interface fisik yang bertipe Ethernet ya. Jadi bertipe Ethernet ya atas jenis seolah-olah menjadi satu interface virtual gitu. Nah, jadi tadi kalau kita pakai metodenya switch chip, pakai metodenya master port, itu kita tidak bisa menggabungkan interface selain Ethernet, contohnya WiFi gitu ya. Nah, itu interface WiFi nggak bisa kita gabungkan dengan Ethernet gitu. Nah, kalau bridge, nah itu kita hampir bisa menggabungkan semua tipe internet. Nah, jadi seolah-olah nanti akan ada sebuah interface virtual atau logikal yang artinya tidak ada perbedaan segmen network antar fisik tersebut. Nah, proses penggabungan interface ini terjadi pada layer 2 ya. Ingat ya, bridge itu berada di layer 2 yaitu data link. Nah, bridge akan mengemulasikan mode switch secara software. Nah, pada beberapa interface tersebut. Nah, dengan mengaktifkan bridge, maka fungsi routing, nah jadi ya, dengan menggabungkan uh, bridge, maka fungsi routing tidak akan bekerja pada interface tersebut. Karena interface tersebut sudah menjadi bridge gitu ya. Nah, jenis-jenis yang interface yang bisa di bridge adalah contohnya Ethernet, VLAN, nah wireless ya. Nah, jadi interface wireless itu bisa di bridge. Nah, ada VPN, nah ada EYP, PPTP. Nah, seperti itu. Nah, lalu seperti ini contohnya. Teman-teman, seperti ini. Nah, kita di router kita ya, kita kemarin sudah melakukan basic config ya. Ini ingat teman-teman silakan ulangi connect internet. Nah, Ether 2 sudah saya buat terhubung ke internet. Nah, ini saya mempunyai 3 interface yang masih kosong ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, 3 interface masih kosong. Nah, lalu juga ada WLAN. Nah, saya akan menggabungkan 4 interface ini sehingga nanti orang yang connect ke Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 maupun WiFi itu ke dalam satu network yang sama gitu. Nah, cara membuat bridge gimana? Nah, pertama kita buat dulu di menu bridge. Nah, kita tambah lalu kita kasih namanya BR misalnya LAN gitu ya. BR LAN gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, nanti setelah kita buat bridge seolah-olah ada interface virtual. Nah, namanya bridge ya. Namanya BR LAN. Nah, nanti setelah kita buat bridge, nah kita akan tambahkan interface-interface tersebut ke dalam bridge tersebut ya. Nah, kita masuk lagi ke menu bridge lalu port. Nah, kita tambahkan port tersebut. Tambah. Nah, Ether 3. Nah, kita tambahkan lagi Ether 4. Ether 4. Nah, lalu Ether 5 dan WLAN ya. WLAN. Nah, nanti interface yang itu akan ada namanya S. Nah, ini artinya slave, berarti interface tersebut masuk ke dalam bridge gitu. Nah, lalu bagaimana pengalamatan IP-nya gitu ya? Nah, apakah nanti kita kasih IP di Ether 3, Ether 4, Ether 5, atau WLAN 1? Nah, ingat kalau sebuah interface sudah di bridge, maka kita hanya memberi IP di interface bridge-nya saja gitu. Contohnya ini, saya akan memberikan IP itu. Nah, kita tambah 192.2.1/27 juga ya. 27. Nah, kita pilih interface bridge-nya. Nah, ingat ya bridge-nya ya. Nah, kita juga bisa membuat DHCP. Nah, IP DHCP server. Nah, tambah DHCP setup. Nah, kalau kita ingat konsepnya, kalau interface sudah di bridge, nah, apakah kita memberi IP, membuat DHCP, membuat hotspot, itu bukan di interface fisiknya lagi, melainkan di interface bridge-nya gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, lalu next. Nah, ini 20 ya. Nah, otomatis dipilih tadi IP address. Nah, next, next, next. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya tentang membuat DHCP setup. Next. Nah, ini contoh waktunya 4 jam. Next. Nah. Nah, ini saya sudah bisa nih. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang contohnya. Nah, seperti ini. Nah, kan saya sudah membuat ya
di Ether 3, Ether 3, 4, 5 ya. Nah, ketika saya colok di Ether 3, saya akan masuk ke dalam bridge-nya. Nah, ini contohnya saya pindahkan ya. Ini saya pindahkan. Saya hubung ke Ether 3 ya. Nah, saya akan disconnect ya. Nah, saya akan disconnect karena saya pindah interface. Nah, lalu saya connect lagi. Oke. Nah, ini dia. Nah, IP-nya 21 ya. Nah, IP-nya 21 gitu. Nah, IP-nya 21. Nah, IP DHCP server. Nah, ini saya di DHCP 2 ya. Nah, ini saya pindah ke DHCP 2, ke bridge 2 ya. Nah, ke bridge tadi gitu. Saya dapat IP 2.30. Nah, saya juga Windows-nya ya. Saya disable dan enable. Nah, ini saya cek. Nah, ini PC saya juga dapat IP dari interface bridge-nya. IP-nya 2.30. 2.30. Nah, kalau saya pindahkan ke Ether 4 gimana? Sama. Walaupun saya pindahkan ke Ether 3, Ether 4, Ether 5, itu sama dia. Karena dia sudah tergabung ke dalam bridge. Nah, IP-nya tetap itu gitu. Nah, IP-nya tetap itu gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita hubungkan seperti ini? Nah, ini contohnya. Nah, ini ada RS ya. Nah, ini teman-teman ingat bukan rumah sakit ya. RS ini artinya running dan S itu artinya slave. Nah, slave itu artinya menyatakan interface tersebut masuk ke dalam bridge. Nah, lalu kalau nanti saya connect ke WiFi bagaimana? Nah, contohnya saya setting WiFi-nya. Nah, saya setting WiFi-nya. Nah, WLAN. Nah, saya buat AP bridge. Nah, ini contoh bridge ya. Nah, kayak saya kasih dia tanpa password gitu ya. Nah, WLAN. Nah, ini WiFi-nya tanpa password ya. Nah, ini contohnya. Nah, ketika saya konekkan HP saya ya, IP DHCP server, nah, ke bridge, ke WiFi itu akan otomatis satu network. Nah, otomatis akan satu network ya. Otomatis akan satu network. Nah, ini saya konekkan HP saya. Nah, ini saya konekkan WiFi HP saya ke bridge ya. Dia akan otomatis dapat IP. Nah, dia disconnect ya. Nah, di sini dia. Nah, dia otomatis dapat IP di sini. Nah, ini dia dapat IP. Nah, jadi baik nanti ketika saya connect ke bridge, connect ke WiFi, WiFi WLAN 1, Ether 3, 4, 5 itu akan satu network gitu. Nah, akan satu network ke dalam bridge yang tadi. Itu dia bridge ya. Bridge. Nah, saya dapat IP 2.28 ya di sini di HP saya. Itu dia. Jadi bridge itu tadi konsepnya menggabungkan dua interface atau lebih menjadi satu gitu ya. Nah, lalu di sini ada perbedaannya. Nah, di sini tentu ada perbedaannya ya. Nah, sini saya IP saya 2.28 ya, nampak sini ya. Ini jelas IP saya 2.28. Saya taruh di situ. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaan antara bridge dan switch tadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, lalu levelnya ya, pertama kita tadi sudah contohkan, kita sudah praktekkan bridge ya.
Nah, bridge itu dia menggabungkan beberapa interface menjadi satu itu di level software. Nah, jadi nanti akan membebani proses CPU gitu. Nah, kalau switch dia di level hardware gitu. Jadi dia tidak membebani CPU. Nah, platformnya apa? Nah, di bridge itu bisa di semua router board atau PC, CCR gitu. Jadi bisa menggabungkan semuanya gitu. Hampir semuanya. Nah, kalau switch dia hanya di RB tertentu yang ada switch chipnya. Nah, bridge dia bisa menggabungkan Ethernet, VLAN, SFP, wireless, dan tunnel pun sekalian. Nah, kalau switch hanya Ethernet yang tergantung chipsetnya juga. Nah, di bridge traffic antar port itu bisa dikontrol, sementara switch tidak bisa. Nah, apakah kita kalau bridge kita bisa super firewall, nah sementara switch tidak gitu ya. Nah, lalu speednya bridge itu lebih lambat, nah dan switchnya tentunya lebih cepat gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, konsep mengenai bridge dan switch ya. Semoga teman-teman paham ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, pertemuan kita kali ini saya tutup. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.